Hey, 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 selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini sudah bergabung dengan saya, teman kongko saya, yakni Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar, Mas? Ya, alhamdulillah kabar baik. Mas, gimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik nih ya. Nah, Ya, sekarang nih udah tanggal 30 ya? ya kita start recordnya tanggal 30 ini. Tanggal 30 ya. Jadi ini besok Nah, nih ada beberapa orang nih, rata-rata orang sih udah ngalamin liburan ya, di ya kantor ya. lumayan panjang Lumayan panjang ya soalnya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Sabtu, ya. Minggu. Ya, kalau dipukul rata 4 hari lah. Tapi meskipun nggak semua orang libur 4 hari, tapi kalau kita ambil rata-rata 4 hari libur. Hmm. Nah, 4 hari kan pada bingung nih mau ngapain nih. Paling asik sih biasanya sih rata-rata sih nonton ya. Ya, karena kita juga lagi nggak bisa kemana-mana nih. Aksesnya jam 7, restoran aja udah harus tutup, kafe tutup. Ya, mending nonton film aja di rumah. Ya kan? Iya, paling-paling kita nonton film nih ya. Ini kalau dilihat dari kaosnya Mas Dian nih kayaknya ini ada hawa-hawa itu apa tuh Marvel ya? Kelihatan ini. Iya, Ya, benar. siapa ini? Ada tulisannya. Iya tuh. Kebaca nggak? Oh, I like this one. Iya, yang itu, yang yang pas ketemu berdua tuh ya. Ya itu ikonik juga tuh waktu trailer pertamanya rilis kan. Hmm. Wah, kalau kalau Mas Dian nih kayaknya nih antek Marvel nih. Sedangkan kalau saya nih, kalau ini nih antek DC. Oh iya, tapi kemarin saya pakai baju Wonder Woman tuh, Iya ya. Oh, konten sebelumnya. jadi mah tergantung aja ya. Tergantung kita mah Iya, semuanya kita semuanya suka menyesuaikan ya. aja. Nikmatin Jadi aja lah, nggak perlu kita terlalu mengagungkan dan apa mengkreditkan yang satunya kan. Nikmatin aja sebagai penonton dan fans mah. betul. Nah, kebetulan nih saya nih pakai baju Spider-Man juga nih. Oh, Spider-Man, Sam Raimi, Iya, Tobey Sam Raimi Maguire ya. tapi oke oke. Nah, paling enak kan kita kan nonton nonton film nih pas lagi masa-masa seperti ini ya. Dan kebetulan nih Iya, kalau waktu itu betul. Mas Mas Dian itu sempat ngomong bahwa Mas Dian ini salah satu yang membuat Mas Dian membuat media sosialnya itu adalah superhero, benar ya kemarin ya. Ya, betul banget. Nah, Dari jadi ini sanalah awal mulanya. sekarang nih saya mengundang Mas Dian nih untuk minta nih kepada Mas Dian nih kira-kira rekomendasi-rekomendasi film-film superhero apa aja nih yang cocok untuk ditonton di akhir tahun ini. Oke, jadi kalau ngomong libur akhir tahun ini lumayan panjang ya, 4 hari lah taruh, terutama dari hitungannya dari malam tahun baru sampai hari Minggu. Jadi kira-kira waktunya cukup luang, cukup banyak, tapi lebih enaknya lagi kalau ngomong liburan itu kan kita nonton gak usah yang berat-berat lah, Hmm, nontonnya yang ringan-ringan gitu. Karena kalau kita lihat film-film yang rilis biasanya pada Natal dan Tahun Baru kan temanya tuh yang fun, yang betul. pokoknya nikmatin waktu inilah, waktu liburan gitu. Jadi kalau ngomong soal film superhero gitu, tentu nggak bisa lepas dari ya kita 10 tahun terakhir MCU lah lagi jaya-jayanya gitu. Jadi kalau Hmm, untuk rekomendasi pertama dari saya untuk film superhero yang bisa dinikmatin di liburan. Oh ya, sebelumnya ini kalau misalnya lagi liburan, pengen yang santai, pilihannya cuma dua sih. Nonton film yang ringan, hmm, hmm. sama rewatch film yang udah pernah kita tonton. Kalau menurut saya sih Betul, enaknya gitu, ya betul, kan? betul, betul. Jadi Nah, jadi pilihannya nih yang pertama saya adalah film MCU yang agak sedikit terlupakan, padahal fun dan menyenangkan gitu, yaitu adalah Ant-Man. oke, Ant-Man ya Ant-Man ini betul. kan ada dua film ya. Hmm, Ant-Man hmm. ini ada dua film dan di mana dia ini emang agak sedikit terlupakan dibandingkan dengan tokoh-tokoh besar lainnya di MCU ya. Karena Hmm. dia munculnya kan berbarengan, hampir berbarengan dengan film pamungkasnya Captain America, terus juga event Civil War. Itu film pamungkas Captain America ya. Film apa Avengers dan juga ada Black Panther, Doctor Strange waktu itu. Jadi Ant-Man ini agak sedikit terlupakan bahkan ketika pengumuman fase 4 itu di tahun lalu ya. Ant-Man ini belum kebagian film ketiganya dan orang-orang nggak terlalu mempertanyakan itu gitu. Padahal Hmm. pada akhirnya kemarin itu di event Disney Investor Day, Ant-Man kebagian Disebut. film ketiganya dan dua film Ant-Man ini meskipun terbilang sangat ringan, sangat menyenangkan, tapi ini memiliki pionir penting dalam masa depan MCU gitu. Hmm. Jadi kalau ngikutin MCU tapi Ant-Man-nya kita skip, kita ada bagian yang terlewatkan lah.
Contoh di betul, Avengers Endgame aja kan perannya krusial banget sebetulnya, betul, dunia betul. kuantum itu. Hmm, Ya, jadi agak cukup menyenangkan ketika kita menonton lagi Ant-Man and the Wasp tuh, terutama film keduanya Ant-Man itu kan dibawakannya dengan sangat-sangat ringan ya. Kita nggak hmm, perlu terlalu mikir banget untuk nontonnya, bahkan anak-anak pun bisa menikmatinya gitu. hmm, hmm, Jadi hmm. eh, menurut saya Ant-Man adalah salah satu opsi yang menyenangkan untuk ditonton ketika liburan ini. Ya, kalau menurut Masnya gimana? Iya, kalau saya sih setuju ya. Ini Ant-Man ini mungkin ya bisa dibilang ini salah satu film MCU yang underrated kali ya. Bisa Ya, dibilang bisa dibilang underrated underrated banget. dan dilupakan gitu ya. Dan Ya, mungkin ya, karena itu terlalu tanda kutip itu terlalu fantasi kali ya, dalam arti kalau untuk anak-anak pasti sih kemungkinan suka. Kenapa? Yang bayangin aja itu, mobil-mobilan tiba-tiba jadi oh besar, ya, atau kita nah, iya jadi betul kecil betul. naik mobil-mobilan, apa kereta Thomas ya, kalau nggak salah yang pertama Iya ya. betul betul. Yang Nah, pertama itu lawan kereta trilogi Thomas itu. itu kan jadi istilahnya jadi senjata tuh dalam arti. Nah, sebenarnya itu sih cocok sih benar sih kalau untuk hiburan akhir tahun ini cocok nih dalam arti tidak terlalu tanda kutip terlalu gelap ya, tapi Iya betul. istilahnya terlalu dark lah kita bilang. Tapi ini penuh dengan fantasi dan kebetulan dibawakan oleh ya Scott Lang itu kan aktornya kan komedi juga ya yang mainnya kan. Paul Rudd Jadi itu Paul Rudd itu kan kita kenal itu aktor-aktor komedi kan dan dia itu komedian juga sebelumnya. dan dia itu main di sana juga karakternya juga nggak terlalu serius. Jadi Iya istilahnya fun. betul. Dan itu yang saya Hmm. seperti yang saya bilang ini enaknya ini masih bisa ditonton dengan anak-anak. Dalam Nah arti betul. juga ngelawan penjahatnya, terus naik lebah, terus tadi itu yang saya bilang itu naik mainan jadi kecil, mainan jadi besar, mobil jadi kecil. Nah itu kan Iya fantasi banget tuh ya. iya Jadi, benar. Dan hmm, salah satu keuntungannya adalah Ant-Man ini tidak terlalu terkoneksi banget dengan film-film lainnya gitu. Jadi hmm, misalnya orang awam gini nggak ngikutin MCU, dia nonton Ant-Man juga masih bisa menikmati. masih bisa lepas ya. Iya, karena nggak terlalu koneksinya, ya ibarat kata nonton yang film kedua pun Ant-Man and the Wasp, tahu Quantum Realm, tapi setelahnya dia nggak nonton Endgame pun nggak masalah gitu. Hmm, Mungkin cuma di post credit scene aja yang dia bingung pasti. iya, iya tiba-tiba kok hilang Kan, semua gitu. Dan itu iya cuma itu lagi-lagi doang kan kan. belum tentu semua orang kan nonton post kredit ya. Iya, benar. Iya, iya, ini sih saya setuju nih. Untuk Ant-Man ini saya setuju cukup nikmat nih. Apalagi kalau kita nonton itu door langsung ya, maraton ya. Oh iya, langsung aja dua-duanya itu, satu Hmm, hari. jadi Malam itu tahun baru ya kan, lumayan. nonton baru betul. Jadi istilahnya nggak Mm-mm. terlalu serius, nggak terlalu ngantuk juga ya. Ya, Kan agak sambil bisa makan, ngerti. itu kan nggak terlalu berat. Oke, oke, nih Ant-Man nih. Tapi ngomong-ngomong kira-kira kalau menurut Mas nih, kenapa nih Ya, Ant-Man ini underrated ya? Apa karena tertutup dengan istilahnya pesona atau kita bilang itu tidak mempunyai wibawa? Dalam arti kan kalau Captain America kan dia kan cukup berwibawa tuh. Black Panther kan hmm, wibawanya muncul nih. Terus kalau ya, Thor juga kan waktu awal 1-2 kan dia muncul tuh wibawanya ya. Nah kalau Ant-Man iya kenapa nih betul. kira-kira nih? Nah, ini juga jadi pertanyaan yang agak sulit terjawab sih. Ketika berpikir kenapa Ant-Man ini tidak terlalu mencuat gitu. Bahkan bisa dibilang film tadi di awal udah disebut terlupakan gitu di MCU ini. Makanya mungkin Stanley ini menempatkan Ant-Man itu waktu di Endgame, di Infinity War dia nggak dihadirkan kan. Terus di Endgame ini perannya cukup krusial gitu. Hmm. Mungkin itu jadi pembayaran bagi sosok Ant-Man ini yang kenapa belum bisa terblow up gitu. Makanya di film ketiganya pun bakal menghadirkan villain, big villain banget kan, Kang the Conqueror Hmm. itu. Dan ya mungkin ini salah satu upaya MCU juga, gimana caranya Ant-Man ini bisa terblow up. Padahal kalau ngomong film yang dapat trilogi itu kan yang udah tokoh-tokoh besar semua ya, yang Hmm. Captain America, Thor, Iron Man, Hmm. dan berikutnya Guardians of Galaxy, satu lagi Ant-Man Hmm. yang udah dapat trilogi. Hmm. Tapi Hmm. dia yang paling lemah bisa dibilang posisinya. Paling Ini maksudnya dalam pertanyaan arti yang tanda kutip paling nggak dinantikan ya, maksudnya gaungnya, iya, gaungnya itu nggak terdengar ya, betul. ya. Ya Eh, mungkin itu juga
upaya dari apa namanya Kevin Feige. Sorry tadi saya ngomong Hmm. Kevin Feige itu gimana caranya Ant-Man ini tetap punya peran krusial dalam semesta MCU gitu. Hmm. Mungkin itu cara dia membayar kenapa Ant-Man ini masih underrated gitu. Hmm. Padahal itu kayak di Civil War kan dia kan salah satu yang dinanti itu yang pas pertempuran menjadi Giant Man ya. Itu kan Iya benar-benar yang betul. sampai saya ingat tuh waktu itu saya nonton di bioskop itu saya wah pada penonton Iya itu nonton banget tuh. wah itu benar-benar sama-sama Satu. kaget sama kayak si Scott Lang itu istilah aktornya itu kan Iya. agak wow kok bisa gede nih segede gini seperti itu. Dan Padahal sih yang itu sih. ini juga apa scene yang ikonik itu ketika Spider-Man hadir itu dia Hmm, ternyata muncul di balik apa perisainya Captain America itu cukup nah itu mengena Di, juga tuh di diingat ya situ. itu ya mengenai ya itu ya pada Mm-mm. pada pada apa pada sorak-sorai itu ya. Iya, Dan ini nih yang saya suka dari MCU nih, sebenarnya ini kenapa dia itu berani ngambil risiko nih, mengangkat tokoh-tokoh yang awal itu sudah tidak terdengar gaungnya nih. Waktu itu pas Iron Man iya, pertama diangkat, itu dalam arti sudah hampir tanda kutip itu Iron Man itu hampir terlupakan tuh. Kayak Iron Man, Captain betul. America waktu zaman-zaman itu kan yang lagi hot-hotnya kan itu kan justru kan X-Men, Iya, X-Factor, yang zaman-zamannya X. Spider-Man, Ya. Wolverine. Nah, itu tuh lagi hot-hotnya tuh. Tapi dia berani Mm-mm. ngambil sosok Iron Man yang waktu itu sedang tanda kutip itu kayaknya agak tidak Terlupakan terdengar ya. juga. Captain Iya. America cuma pakai perisai. Kita bayangin tuh, kan kita mikir, Mm-mm. aduh kok milih jagoannya kok yang pakai perisai doang, ngerti ya? Dan bahkan itu fondasi awal ya. Dan itu padahal itu pondasi awal. Terus habis itu berani juga ngambil Guardian of Galaxy siapa? Orang Indonesia Nah siapa sih itu yang tuh tahu? paling Nggak, kira-kira spekulatif berapa banget itu. persen? Iya. Berapa persen tuh orang Indonesia yang tahu Guardian of Galaxy itu sebelum diangkat oleh MCU, sebelum diangkat oleh Iya. mereka? Bener kan ya? Hmm. Kayak Captain Marvel, Iya. oke, kita dengar-dengar, tapi saya kita pikir kok berani ya dalam arti dibandingkan dengan istilah yang komiknya lagi hot-hotnya nih. Nah ini benar-benar cukup brilian sih menurut saya sih Kevin Feige ya, cukup brilian dan Dan berani salah ambil risiko. ya, dan salah satu penyebabnya yang bisa dibilang dulu itu kan Marvel sempat hampir bangkrut ya. Betul, Jadi betul, aset-aset terbaiknya itu dijualin ke Sony, ke betul Fox. ke Fox. Jadi dengan aset yang masih ada ini benar-benar bisa dibilang inilah kita benar-benar spekulasi aja. Sukses-sukses enggak Hmm, mati-matian deh bikin deh Iron Man gimana caranya supaya meledak, Captain America gimana itu benar-benar dengan karakter-karakter yang ada ini bagaimana harus bisa menjadi idola baru untuk anak-anak generasi saat itu gitu ya betul. kan karena kalau ngomong itu tadi seperti Mas singgung tadi waktu itu Iron Man mah udah orang lupa kali cuma Iya tahu lupa, kartunnya doang betul, mungkin dulu ya kan tapi sekarang betul. begitu di Endgame kehilangan Iron Man tuh bahkan orang anak-anak kecil aja yang baru tahu mungkin nggak nonton film satu 2 3-nya benar-benar mengidolakan Iron Man ya Hmm. kan. Betul, betul, betul. Nah, ini juga kayaknya akan diambil langkahnya oleh Suicide Squad ya. Dan nanti dia mengenalkan mengenalkan tokoh-tokoh di Suicide Squad itu apa mengambil yang Ya, baru-baru lagi tuh ya. ya Nah, kalau banyak loh, soalnya kalau banyak selama banget. ini kan DC kan kayak ya ngambilnya masih masih ngambil yang utama-utama nih yang besar-besar nih. Ya Iya kan ya betul. Superman terus di remake lagi Batman Ya. lagi Batman lagi Batman lagi gitu. Trinity itu lah, ya kan. Iya kan, cuma dua itu tuh. Mm-mm. Ya kan Wonder Woman Mm-mm. karena udah ada Wonder serialnya Woman, dulu. Batman. Terus habis itu Iya, ini. Nah ini nih kayak padahal itu kayak dia kan udah pernah ngambil waktu itu kan kayak di Smallville udah ngangkat-ngangkat Justice League. Padahal dia waktu itu kan udah sesekali kan udah ngangkat Aquaman segala macam ya pas di iya, Smallville ya. mm-mm. Tapi ternyata itu Iya dia betul. belum berani ngutak-atik nih dalam arti. Sedangkan Iya, Marvel tanda kutip ini ya tadi itu dengan waktu itu kan benar-benar emang benar sih hampir bangkrut tuh akhirnya kan license-nya kan dijual ke Sony ke Fox segala macam ya. Nah tapi iya, mereka berani tuh berani mengambil dan rebranding kali ya. Soalnya kalau kita lihat komik-komik yang zaman dulu tuh kayak Guardian of Galaxy penampilannya kan tanda kutip kan kurang menarik ya. oh iya, 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 benar-benar.
Karena apa yang kalau disajikan di komik ketika dibikin ke live action, kalau terlalu akurat juga jadinya aneh ya. Malah Bisa jadi dibilang gitu nggak sih? jadi Iya nggak? bahkan lebih bagus cosplayer kali ya. Iya, kayak ini Jadi aja lah, nggak usah jauh-jauh Hawkeye, ya kan? ya Kalau di betul. komik kan Pak ungu-ungu, ungu terus pakai top hat atau pakai ya topeng. Scarlet Witch Nah, pakai topeng yang lancip-lancip itu ya, atau seperti itu ya. Hmm. hmm, Nah, kita sih berharap nih, berharap nanti Ant-Man yang ketiga ini nih ya cukup ditunggu sih ya. Berarti ya, menjadi film yang nggak terlalu berat, nggak terlalu dark, tapi istilahnya esensinya itu masih tetap ada ya. betul betul. Hmm. Karena villain besar MCU ini kayaknya di tease-nya di sini ya kan, Kang ini. Hmm. Hmm. Semoga sih, semoga, semoga, Iya, semoga nggak ada COVID, iya semoga COVID lancar lah 20, semua. COVID berapa, Jangan sampai lah. COVID 21 jangan lah ya. Udah terhambat semua banyak project nanti. Hmm. Oke, oke. Nah, ini Ant-Man, Ant-Man 1 2. Oke, Oke. selanjutnya apa nih rekomendasinya? Selanjutnya coba ambil aspek yang beda. Kalau tadi Marvel MCU, sekarang salah satu tokoh superhero yang paling banyak diidolakan di dunia, Spider-Man. Tapi saya merekomendasikan justru adalah Spider-Man-nya Andrew Garfield di Amazing Spider-Man 1 dan 2. Oke, kenapa tuh? Ya. Jadi ini kita ngomong ini dulu deh, kenapa saya tiba-tiba merekomendasikan ini nggak terlepas dari apa namanya rumor-rumor yang beredar tentang kemungkinan big crossover Spider-Man kan, yang Hmm. ya 3 bulan terakhir lah kita dihajar dengan apa namanya rumor ini, meskipun nggak tahu kebenarannya gimana. Tapi kalau ngomong 3 Spider-Man yang ada saat ini, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland, ini masing-masing Hmm. punya basis fans yang kuat dan nggak ada yang benar sih siapa yang paling bagus tuh, Bagus. kayaknya Hmm. nggak ada yang paling benar. Silakan kembali ke masing-masing. Tapi kalau favorit saya justru adalah Andrew Garfield, Kenapa? karena kalau dari sisi cerita, meskipun plotnya agak-agak sedikit berantakan gitu, tapi uh, karakter dia itu sebagai sosok apa namanya vigilan itu cukup kuat gitu di situ. Gimana dia ngalamin dimusuhin polisi, gimana dia perjuangan ngedapetin si Gwen, gimana ngebangun chemistry-nya dari nol, terus gimana dia tahu sejarah gimana dia bisa apa namanya jadi manusia laba-laba, itu ada sejarahnya sendiri kan, dari bokapnya dia melakukan penelitian sampai Hmm. itu sebetulnya di build up-nya udah bagus banget gitu dan bisa sangat-sangat dinikmati, apalagi terutama sih nilai romansanya ya antara Andrew sama Gwen itu nggak ada lawan sih, asli beneran. Hmm. Yang dimana yang film kedua terutama ketika kehilangan Gwen itu sedihnya bukan main. Cuma endingnya itu sih yang agak gimana, terlalu banyak, agak disayangkan tuh film Amazing Spider-Man yang kedua, ketika elektronya selesai, tahu-tahu masuk si Green Lantern, terus tahu-tahu terakhirnya dari Rino, itu itu yang bikin tadi saya bilang plotnya agak berantakan. Tapi overall ini adalah film yang bisa sangat dinikmati karena karakter development-nya sangat-sangat brilian sih, Hmm. antara terutama Andrew Garfield dengan Gwen Stacy ini. Nah, tadi itu sebenarnya itu kalau ini kan beberapa fans sih pada berantem nih ya. Ada yang bilang, oh kalau si Toby terlalu cengeng. Iya, Kalau si makanya nggak ada yang benar saya bilang. ya, kalau si Garfield terlalu ganteng, terlalu percaya diri, nggak ada nerd-nerdnya istilahnya ya. Nah, Nah, kalau si Holland ya terlalu anak-anak. childish ya, Iron Boy istilahnya, Nah, atau Iron dimanjain Boy mulu. lah, masih terlalu bergantung pada Iron Man Iya, istilahnya kan. Yang dimanjain ya kan. ya otomatis mah emang nggak bisa ya nggak bisa menyenangkan semua orang kali ya, dan Iya masing-masing betul, generasi pasti akan membela generasi tersebut ya kali ya. Misalkan betul betul. yang jatuh cintanya pas di si Sam Raimi punya film, ya jatuh cintanya di situ akan membela Ya mati-matian. betul. Tapi ya sebenarnya sih justru itu kan penggambaran yang cukup unik, masing-masing Hmm. director itu masing-masing fase itu menggambarkannya itu dengan ciri khas sendiri. Coba bayangin deh kalau digambarnya sama persis ya, kita kan bosen juga ya. Iya. Jadi Nah, uh,
terutama sih terlepas dari apa yang terjadi ya, konflik dari kenapa Spider-Man 4 nggak dibikin, ini film Spider-Man The Amazing ini masih bisa sangat-sangat dinikmati gitu. Karena benar-benar membawa kita bisa cukup lupa lah dengan filmnya Sam Raimi gitu. Kita benar-benar melihat film baru, ya kalau kita ngerti komik ini universe yang berbeda gitu kan. Apalagi Hmm. kostumnya sih saya suka banget, terutama yang Andrew Garfield ini. Dan Betul. ya Kostumnya. apa namanya, gimana dia punya apa namanya tuh web shooternya Jaringnya betul. juga diceritakan gitu dengan apa namanya, gimana dia ngedapetin itu semua. Jadi benar-benar kelihatan lah usaha-usaha dia itu sampai akhirnya bisa jadi seorang superhero tuh kita ngerasain dari nol ibaratnya. Jadi benar-benar dibikin Salah satu yang sendiri bikin segala saya suka macam sih. ya. Hmm, Hmm, Saya pribadi sih nggak ada masalah, maksudnya mau Spider-Man siapa aja fase apa ya, versi siapa aja itu saya suka tuh ya. Memang sih masing-masing ya ada kelemahannya, ada kelebihannya ya. Oke, yang kayak ya Andrew betul. Garfield ini juga apa? Sebenarnya itu secara keseluruhan sih bagus nih. Cuman yang kayak yang kedua itu kan ya pada komplain kan ya, permasalahan sih kalau saya pribadi sih yang komplain tuh Rhino-nya buat apa? Maksudnya cuman depan sama Iya, belakang. Maksudnya. udah gitu cuma berapa detik doang kali itu, ya 2 menit, 3 menit lah itu. Nah, Meskipun plot twist-nya itu di, menyenangkan di akhirnya. ketika anak kecil itu yang apa namanya, ketika dia vakum apa dia gagal move on ya, terus ada Hmm, anak kecil itu ternyata adalah anak kecil yang ditolong di awal film. yang Itu tuh pas sebenarnya plot twist yang ngena banget, tapi nggak ngeh, orang tuh nggak ngeh di situ. nggak ada yang pernah nge ya. Mm-mm. Dan yang apalagi itu padahal kita udah gitis tuh ya di Sinister Six yang di belakang, yang di akhir Oh itu iya ya. banget. Itu Iya iya iya, kostum-kostumnya itu kan. itu benar menurut saya sih aduh sayang tuh, benar-benar sayang tuh, coba kalau direalisasikan satu lagi aja. Iya, Satu lagi film lagi ya. satu lagi. Satu Karena lagi waktu itu cukup kan tuh. rencananya Spider-Man versus Sinister Six kalau nggak salah tuh. Harusnya tuh. Nah, tadi itu ya langkah tanda kutip itu yang menurut saya agak salah sih ya tadi itu memunculkan 3 villain sekaligus. Jadi Iya, artinya dan kan ya porsinya berantakan. ya iya sama itu terjadi sama di Spider-Man 3. Ya Nah, sih, yang Venom ya, yang Venom, yang si Sam Raimi itu yang sama si Sandman ya kan. Sandman. Ya, tapi Nah, itu masih bisa dinikmati sih kalau kata saya mah. nah, itu tuh Meskipun saya, nah, jujur saya meskipun senang saya promo tuh. pro-nya, ya di sini saya lagi ngomongin The Amazing lebih pro ke sini, tapi kalau ngomong apa namanya pembagian porsi yang lebih bisa dinikmati, Spider-Man 3 masih di atas The Amazing Betul. Spider-Man 2. Betul, betul. Nah, Hmm. karena apa kalau di setidaknya itu di Spider-Man 3 itu kan masing-masing kan punya porsi ya, dan porsinya itu dramanya Hmm. itu Sandman-nya sendiri benar-benar dikupas tuh permasalahannya dengan Ya, anaknya segala macam. Terus Venom juga hmm. dikupas lah ya walaupun sedikit. Terus habis itu si Harry Osborn juga apa di cukup disorot perubahan daripada apa pikirannya, jiwanya segala macam yang Ya, akhirnya labil hmm. ya. Seperti itu. Hmm, betul. Nah, ya pada akhirnya sih sebenarnya itu kalau film-film superhero kalau yang terlalu banyak tokoh ya kalau nggak pintar ya akhirnya jadi bumerang sih ya. Iya, banget sih. Ini Sama makanya saya agak sedikit khawatir Spider-Man 3-nya Tom Holland ini awal-awal saya nikmatin rumor spekulasinya gitu. Oh, ada si ini, ada si itu. Doctor Strange ada, wah seneng. Electro ada, seneng. Wow, bakal ada Tom Holland sama Tobey Maguire sama Andrew Garfield ini yang paling puncak ya. Tapi ketika udah ada rumor lain kayak eh, si siapa tuh Matt Murdock muncul, itu saya udah hmm, udahlah banyakan banget. mungkin kalau harus berkaca pada ini kali ya, mungkin harus belajar dari Spider-Verse kali ya. Jadi ada beberapa Ya, tokoh yang memang harus dikorbanin ya cuman sekilas-sekilas aja. Jadi saya cuman ada iya beberapa betul. tokoh utama dia difokusin, tapi tokoh-tokoh yang sekilas-sekilas itu juga nggak, maaf kata ya nggak sampah-sampah banget lah munculnya lah ya, dalam arti Ya, ya, berkesan ya. tuh kayak di Hmm, Spider-Verse kan banyak tuh, tapi setidaknya itu kita masih bisa inget tuh, oh ya ini, oh oke betul. oke, walaupun dikit-dikit sekilas, tapi kita masih Hmm, setidaknya itu di hati kita ya masih nyangkut lah, bener ya. betul. Salah satu film Spider-Man terbaik sebetulnya itu. Hmm, ya itu Spider-Verse, Spider-Man Spider-Verse. Hmm.
Sebenarnya sih kalau elektro sih yang elektro yang di The Amazing Spider-Man kan pada ngoceh nih, oh ini ngapain sih desainnya kok kayak gini jelek segala macam ya. Kalau saya sih Yang cukup biru ya. nikmatin sih Jamie Foxx-nya kan Iya, itu iya. kan digambarin kan apa desainnya kok kayak gitu jelek banget nih si manusia biru segala macam ya. Tapi kalau saya Iya, pribadi sih nggak ada masalah sih mengenai itu. iya, sama saya juga. Justru yang saya masalah itu sebenarnya itu penampilan si Rhino. Bukan karena apa-apa, tapi ya buat apa sebentar gitu aja. Iya, bener. Itu Apalagi juga kan megah satu tuh hal yang bayangin tuh itu Rhino-nya kan versi tahun 2000-an tuh yang robot segala macam ya. Bukan betul ya kostum. kostumnya besar itu. Bukan kostum loh ini. Jadi ini Iya, iya, manusia memakai kostum, memakai robot lah istilahnya. Nah iya. itu kan harusnya kan ya setidaknya lah ya kasih sedikit lah. Kalau nggak usah dihajar istilahnya baru mau ini terus tiba-tiba habis atau nggak usah dimunculin sama sekali. Mending nggak usah sama sekali sih. Itu makanya agak sedikit apa ya, anti klimaks banget sih di Amazing itu di situ. Mirip kayak Wonder Woman Cheetah ya. Oh, iya. Beda kasus sih, tapi ya intinya sama-sama Mirip, anti klimaks gitu. intinya mirip ya. Yang Overall, tapi overall sih ini bisa dibilang salah satu film legendaris juga lah dalam sejarah hmm, hmm, dunia per Spider-Man di hmm, apa dunia film gitu. hmm, Wah, ini apa Tobey Maguire, Andrew Garfield, yes nikmati aja hmm, masing-masing. hmm, hmm. Bagus sih ini ya. Jadi ada Amazing Spider-Man 1 dan 2 ya. Ini keren sih nih. Ini emang cocok Ya, sih untuk ditonton secara maraton nih untuk menyambut tahun baru nih atau setidaknya itu ya dalam ya, liburan panjang ini ya. ya. Salah satu TV swasta kan juga cukup sering menayangkan film ini. Tapi sensor gak ya? Banyak dipotong. Banyak potong nggak iklannya banyak ya? Iya. Nah, itu sayangnya di situ. Hmm, Tapi biasanya juga dia ngambil momennya kan kayak bagi libur akhir tahun gitu. hmm, Kalau hmm, nggak Spider-Man-nya Sam Raimi, Spider-Man-nya Andrew Garfield biasanya. hmm. Selalu sih ya. Oke, Iya. oke. Habis The Amazing Spider-Man ada rekomendasi apa lagi nih? Nah, karena ini udah 2 film, kita ngomong series deh. Karena temanya superhero, tadi udah dari Marvel, di luar itu, jadi salah satu serial Netflix terbaik, bisa dibilang, The Umbrella Academy. The Umbrella Academy. Oke, kenapa nih? Ya, ini kan benar-benar bisa dibilang superhero, bisa dibilang iya dan bukan gitu. Agak abu-abu sih, tapi meskipun ini sebenarnya adalah superhero, tapi dibawakannya dengan nuansa yang benar-benar berbeda gitu. Jadi ketika awal muncul di Netflix season pertama itu kan cukup mengagetkan nih, konsepnya beda banget gitu. Jadi orang pengen tahu, pengen nonton, dan kalau karena Netflix itu metodenya adalah satu season langsung jebret, semua orang pada maraton langsung di situ. Jadi ini bisa ditonton ulang ketika di rewatch, mau di rewatch ataupun yang belum nonton, enak juga nikmatin serial superhero ini ketika libur panjang gitu. Dan apalagi kalau kita ingat ini waktu awal-awal rilis itu kan, wah penulisnya itu loh Gerard Way, ya kan, Hmm, mantan vokalis, bukan mantan vokalis, vokalisnya My Chemical Romance, yang tiba-tiba ibarat kata banting setir jadi penulis komik gitu. Pengen tahu juga kayak apa, dan ternyata sukses besar waktu itu kan, menyetak rekor juga di Umbrella Academy sebagai serial Netflix apa namanya terbanyak di streaming di periode berapa bulan gitu ya, sebelum akhirnya dipecahkan seri-seri lain gitu. Jadi ini salah satu series yang cukup menyenangkan untuk di rewatch, ataupun yang belum nonton bisa coba nonton sih. oke. Nah, untuk serial Umbrella Academy nih, kenapa Mas Dian ini memilih dari serial-serial lain nih? Dalam arti kita kan banyak nih, kayak Daredevil, istilahnya kan, Oh ya, ataupun Agent of Shield, ya selain soal ya, soal durasi banyak ya, ya banyak banget. Saya belum selesai sebetulnya. atau Punisher, atau Ya, apapun itu, Doom Patrol ya, kurang lebih kan hampir sama ya. Nah, ya, ya. eh, apa yang membuat Mas Dian ini merekomendasikan The Umbrella Academy nih season 1 season 2 ya? Ya, mungkin karena faktor ini tadi, tema yang kita ambil itu kan liburan. Hmm, Daredevil kan berat banget tuh.
Tadinya Ah, mungkin juga saya kalau bebas nih bukan tema liburan, mungkin saya masukin trilogi The Dark Knight kali di rekomendasi ini. Tapi kan oke oke oke. terlalu berat juga gitu, Hmm, nggak hmm, mesti fokus, nggak bisa sambil nyantai gimana-gimana. Ini kan hmm, Umbrella Academy bisa dibilang eh, nggak terlalu ringan tapi nggak berat juga gitu. Jadi masih cukup bisa dinikmati, banyak humor-humornya juga, fun-nya juga meskipun konflik yang dihadapi cukup serius ya. 2 season kan masing-masing tentang apocalypse, terus juga hmm, season kedua ada time travelnya juga. Tapi ini adalah series yang bisa kita habisin secara binge watching gitu. Nggak bosan ketika kita selesai episode 1 penasaran, pengen langsung episode 2, pengen langsung episode 3 gitu. Jadi ini salah satu pilihan yang menyenangkan gitu dibandingkan mungkin Agents of Shield itu karena kita ngelihat episodenya banyak banget gitu. Tapi kalau season-season awal Agents of Shield itu kan kayak potongan-potongan gitu. Konflik 1, konflik hmm. 2, episode 3 sebelum season kedua mulai apa namanya ceritanya berkesinambungan gitu. Jadi kalau untuk bisa dinikmati secara binge watch dan di waktu liburan ya saya lebih milih di Umbrella Academy sih. Hmm. Apalagi Umbrella Academy juga kan tokonya kan banyak ya. Tokoh sentral itu banyak dengan berbagai karakter ya. Ya, Ya benar ya. dan kuat masing-masing tuh karakternya kuat tuh. Dan mempengaruhi cerita ya kalau nggak salah ya, benar ya. Ya kan dari apa? Iya benar. Hmm. Dari apa yang aktornya itu jadi masing-masing bisa mengidolakan siapa aja gitu. Hmm. Hmm. Oke oke oke. Jadi Umbrella Academy nih ya. Oke. Ya. Setelah Umbrella Academy apa nih? Setelah Umbrella Academy uh, coba ambil universe yang beda-beda sih. Tapi ada salah satu film yang kita sebagai uh, warga Indonesia wajib mensupport ini sih, yaitu adalah Gundala. Hmm. Jadi Hmm. ya Gundala ini kan bisa dibilang akan menjadi pionir, akan menjadi fondasi standar film-film superhero Indonesia untuk di masa depan nih. Jadi kan ketika kita ingat kalau Bumi Langit ketika launch di tahun lalu itu kan hebohnya luar biasa ya, bukan main dengan cast-castnya waktu itu ada Joe Taslim, Pevita Pierce, Chelsea Islan itu benar-benar menjanjikan banget sih ketika di announce itu benar-benar masyarakat dibawa akan sebuah harapan kalau Indonesia bisa bikin film superhero setelah sebelum-sebelumnya tuh nggak ada yang bisa sukses gitu. Jadi ketika Gundala ini ya meskipun not perfect lah, masih banyak kurang-kurangnya, tapi ini bisa dibilang adalah film superhero terbaik yang dimiliki Indonesia hingga saat ini. Di mana uh, ketika tayang Agustus tahun lalu itu berhasil membawa fans-fans yang biasanya suka superhero luar melirik superhero yang ada di dalam negeri gitu. Jadi tidak ada salahnya ketika udah lewat 1 tahun, ya hampir 1,5 tahun ya ketika film itu tayang, dan di tahun 2020 ini kan harusnya kita dihadirkan 2 film dari Bumi Langit juga, yaitu adalah Sri Asih dan juga Virgo and the Sparklings. Jadi untuk mengobati rindu dan merefresh ingatan kita lagi, nggak ada salahnya untuk nonton Gundala, apalagi kan tersedia di layanan streaming di Hmm. video.com, terus juga bulan besok ada di Netflix dan bulan berikutnya ada di Disney Hotstar. Oke oke. Benar ya. Saya ingat nih, maksudnya waktu saya nonton tuh hype-nya juga cukup besar tuh. Saya nonton di bioskop Ya dan besar. hype-nya besar tuh. Dalam arti eh, sepertinya sempat nggak kedapatan kartis sih saya sih. Iya. Sempat nggak kedapatan kartis, jadi bener-bener milih milih jam. Waktu itu kayak malam sih saya sih dapetnya sih. Dan Oke, kebetulan hari kan pertama ya. saya kan nonton kan juga sendiri, jadi ya nyelip nyelip dikit nggak ada masalah sih tuh. Iya ya. Ini memang saya cukup suka sih dengan Gundala, dalam arti karena eh, tidak terlalu berfokus kepada CGI, walaupun sebenarnya itu CGI banyak tuh ya untuk latar belakangnya Iya segala sih. macam. Tapi dalam arti untuk gaya bertarungnya segala macam itu nggak terlalu yang benar-benar berfokus pada CGI yang Iya, macam-macam lah kita bilang ya, hanya betul. sedikit aja. Dan kaosnya pun mereka kan pada ada beberapa lah, ada beberapa hater yang nyindir ini kok kostumnya kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Justru jujur aja itu saya suka sekali tuh dengan kostumnya tuh. Dalam arti Yang pertama ya, yang yang pertama justru yang saya dipakai. Nah, hmm,
Justru saya yang sebelum diberikan dari pajak rakyat kostum Iya, kedua yang di post credit scene ya. kan dari pajak rakyat tuh ya. Itu Iya, iya. itu saya suka tuh yang kostum pertamanya tuh yang Iya cukup sih. alami lah ya, dalam arti dari jaket segala macam, helm segala macam. Dan Betul. tadi yang saya bilang itu walaupun ceritanya itu ada beberapa yang enggak, masih ada beberapa yang plot hole, tapi menurut saya sih Banget. cukup rapi sih ya, cukup rapi dalam arti Iya. untuk pembangunan karakter musuhnya, untuk pembangunan karakter Gundalanya. Nah, walaupun dibilang, oh ini para anaknya kok cuma muncul segitu aja, lewat aja, ya namanya juga Iya. ya namanya juga terlalu banyak anak buah kan, itu kan mereka kan anak buah tanda kutip ya, Betul. bukan musuh Hmm. utama. Nah, dalam arti mereka yang banyak ngomong kan ini anak buahnya awalnya sangar, tiba-tiba kalahnya cuman gitu aja, ya itu kan anak buah. Tapi benar sih overall itu nih salah satu yang perlu diapresiasi sih, benar. Kan kita udah ada Valentine ya kan ya. Ya, Nah, udah ada itu tahun berapa itu? 2015-an kalau Nah, nggak terus salah. kan akhirnya kan dirilis lagi ya. Akhirnya kan dirilis lagi tuh ya. Nah, itu Hmm. juga sebenarnya sih kita cukup apresiasi sih kalau kalau Valentine kan mereka terlalu berfokus kepada CGI juga ya, ledakan-ledakan segala Iya, macam ya. Nah, kalau yang ini kan tapi sepertinya agak kostumnya skip. bagus tuh, Iya, benar. Valentine. Nah, Valentine itu saya termasuk suka sih dengan Valentine sih. Wah, Hmm. di balik kekurangan-kekurangan itu, tapi kita tetap menghargai ini. Ini keren deh menurut saya sih. Seperti itu. Nah, kalau Iya, untuk kita sih berharap nih, Bumi Langit nih kita benar-benar berharap nih untuk kayak Sri Asih ataupun Virgo ya, Sparking iya, itu semoga itu bisa benar-benar direalisasikan dan benar-benar kuat nih ceritanya nih. Jangan terburu-buru iya. kayak DCU lah maksud kita bilang ya. Jangan terlalu ngejar buru-buru istilahnya ya. Ngejar Iya, tayang ya, lah, jangan sampai iya. istilahnya melupakan kualitas, hanya mengejar kuantitas supaya nanti bisa digabung nih istilahnya kan. Jangan seperti itu. Cuma mengejar hype juga gitu kan ya. Jangan mengejar hype juga. Ya walaupun memang kadang-kadang itu ya mau nggak mau harus ngejar sih. Soalnya kan kalau terlalu lama juga ya, orang juga pasti kan ada rasa bosannya juga ya. Iya, Kalau betul. jadanya terlalu lama. Kayak kita bilang kan MCU kan waktu itu kan setahun kan bisa 2 atau 3 film ya kalau nggak salah ya. Ya, di tahun-tahun era 2014, Yang awal-awal ya. 15-an, Hmm. ya. Hmm. Awal-awal kan dia kan langsung ngejar itu dengan ya itu 2 atau 3 film tuh setahun tuh, dan mungkin itu strategi yang bisa di apa bisa Silakan. digunakan untuk Bumi Langit sih kalau menurut saya sih. Apalagi Hmm. kan sutradaranya juga pasti kan dipecah. Oh ini untuk yang misalnya Sri Asih, ini Gundala, ini untuk Virgo dan lain-lain sih, seperti itu sih. Nanti baru yang menyampurnya seperti apa, dicari musuhnya seperti Ya. apa, seperti itu ya. Hmm. Hmm. Tapi yang bisa saya lihat juga bagaimana dari pembangunan visi dari Bumi Langit ini kelihatan jelas sih dari gimana mereka nge-build up apa namanya rentetan film ini kayaknya cukup menjanjikan gitu. Bahkan dari Hmm. ketika mereka bikin acara announce-nya Hmm. dibikin wah maksimal udah kayak Comic Con itu kan salah satu bisa dibilang dari sini aja udah totalitas nih dari Serius hal betul. seperti ini. Hmm. Ya harapannya kan ke depannya itu uh, mereka juga bisa membawa kinerja totalitas di hal seperti ini ke film-filmnya gitu. Betul betul Bahkan betul. ketika bisa dibilang kan merayu banyak aktor aktris papan atas gitu. Bahkan terakhir Reza Rahardian aja masuk kan. Betul betul. Justru itu ini sih sebenarnya cukup menjanjikan nih. Cuman ya tadi itu akhirnya itu gara-gara si COVID jadi akhirnya ya Ya, pause ya. Misalnya nanti ya semoga sih bisa dibereskan lagi sih dalam arti untuk ke depannya itu bisa dibereskan lagi sih. Seperti itu. Ya ini sih memang benar sih ini iya, harus ditonton sih. Harus ditonton sih karena ini salah betul. satu karya bangsa yang menurut saya sih apapun itu kekurangannya menurut saya ini suatu lompatan lompatan besar sih ya. Satu Iya, lompatan besar. banget, banget. Jauh banget gitu. Bisa Hmm. dibilang bahkan saya ingat waktu itu jadi event Bumi Langit itu kebetulan saya juga datang gitu. Waktu Hmm. pas announce beberapa kali lah ini. Tapi yang pertama saya nggak datang. Dalam sesi wawancara itu saya dengar ada wartawan bertanya gitu, gimana nih tanggapan Mas Joko Anwar
film-filmnya dibandingin sama film-film superhero luar, dan dia menjawab, oh silakan aja, bandingin aja nggak apa-apa, kita siap untuk dibandingkan dengan Marvel dan DC. Dia bilang meskipun jauh ya, tapi maksudnya mungkin Mas Joko Anwar di sini mengatakan hal tersebut, dia mengatakan siap bersaing di sini dalam artian masyarakat Indonesia bisa loh ngefans sama superhero Indonesia tuh nggak kalah sama ngefans sama superhero luar gitu. Kalau mungkin seri kualitas filmnya mungkin ya kita beda jauh lah dari sisi budget terutama kan. Tapi kalau mungkin maksudnya di sana adalah bagaimana hype masyarakat Indonesia sendiri terhadap superhero Indonesia itu gitu. Saya setuju sih. Jangan dalam arti jangan sampai kita benar-benar melupakan apa yang ada di dalam negeri nih. Soalnya kan Gundala juga Iya. Godam, Gundala segala macam itu bukan anak kemarin sore istilahnya kita Oh, ngomong. udah lama banget ya. Komik bahkan mungkin ya banyak dari kita belum lahir istilahnya gitu ya. Ya, 20-an tahun itu. Dan itu waktu kecil pun mungkin kita udah baca segala macam nih kalau generasi kita nih ya. Iya. Nah, dan itu saya rasa tuh dan dengan bahkan udah pernah dibuat movie-nya ya waktu zaman dulu ya dengan Ya, yang batasannya jadul itu. itu saya ingat tuh itu juga saya nonton juga tuh waktu dulu tuh. Nah, maksud saya ya kenapa enggak membangkitkan bahkan waktu itu Kapten Amerika pun dibangkitkan akhirnya oke juga. Iron Man kan itu kan Iya. dalam arti kan itu kan komik jadul kan dalam arti itu pun Iya, dibangkitkan betul. juga oke juga dalam arti dan jangan sampai ini yang kita mau bangkitin jangan sampai kita mencaci maki dulu seperti itu ya. Betul. Jadi, Hmm. tapi saya cukup bersyukur juga melihat apresiasi masyarakat terhadap film Gundala ini sih. Jadi kan setidaknya mereka tim Bumi Langit ini cukup semangat lah melihat bagaimana, kalau nggak salah di tahun 2019 pun masuk top 10 ya, top 10 atau top 5 gitu, film terlaris Indonesia, Hmm. kalau nggak salah sih. Jadi Yes. bisa dibilang bisa memicu semangat dari Bumi Langit ini sih. Hmm. Jadi awalnya sudah baik, proyek kedepannya apalagi melibatkan aktor aktris terbaik Indonesia ya, langganan Piala Citra semua rata-rata tuh. Ya mudah-mudahan sih bisa inilah ditonton lebih banyak lagi gitu. Waktu itu saya ingat tuh saya nyari-nyari kartu apa tuh kartu kayak Imani semacam Imani lah ya yang gambar itu nggak dapet kan Oh iya, ada tuh waktu itu. ada kan dari bank ada satu bank ya itu apa Iya, iya, iya. kayak gitu terus saya Nah, cari nggak dapet juga tuh ya udahlah relakan saja. tapi waktu itu sebelum hype ya, kalau nggak salah sih itu keluarnya itu. Hmm, hmm, hmm. Untuk Iya, promo sebelum biasanya hype-nya. untuk promo awal. Nah, iya. Hmm. Oke, oke. Jadi tadi udah ada The Amazing Spider-Man, udah ada Ant-Man, terus habis itu udah ada Umbrella Academy, terus habis itu Gundala. Nah, ini Ya, yang terakhir apa nih kira-kira nih? kita belum ke universe DC sih. DC. Jadi kalau untuk liburan akhir tahun ini kita agak persempit ini dulu sih, apa namanya, circle-nya. Jadi untuk fans DC itu bisa dibilang flashback tahun lalu itu persis lah liburan akhir tahun. Ini munculnya adalah event Crisis on Infinite Earths gitu. Jadi adalah event crossover besarnya DC gitu, meskipun di ranah serial gitu. Tapi waktu itu cukup heboh banget ya. Hmm. Jadi meskipun ini hadir di stasiun televisi apa CW ya, yang CW. dimana uh, terkenal akan dramanya gitu. Tapi ini Hmm. tetap banyak penontonnya gitu, yang Supergirl, Flash, Arrow gitu. Hmm. Jadi ketika mereka buat event crossover tuh hampir tiap tahun itu selalu penontonnya banyak gitu. Terutama Hmm. ketika Crisis on Infinite Earths ini tayang di akhir tahun lalu, dari akhir tahun sampai awal tahun ya. Jadi cocok juga jadi tontonan untuk di refresh di liburan kali ini gitu. Jadi waktu itu menghadirkan cukup banyak ya, kayak Superman-nya Brandon Root dihadirkan di situ, terus juga ada Superman-nya Smallville, siapa saya lupa namanya. Meskipun nggak terlalu banyak screen time-nya, terus ada Lucifer ketemu Konstantin, itu kan salah satu momen yang mengagetkan juga. Lucifer kan salah satu yang serial Netflix yang banyak penontonnya, tapi orang nggak ngeh kalau ini sebenarnya masih bagian dari DC. Jadi Hmm. itu salah satu momen yang menyenangkan sih ketika melihat
banyak superhero DC itu terkoneksi satu sama lain gitu, bahkan dengan dunia DCU, dunia film utamanya gitu. Bisa dihadirkan Hmm, Flash-nya Ezra Miller kan waktu itu betul. mengagetkan banget gitu. Cuma Dan ketemu sesama salah Flash. satu keuntungannya adalah ketika uh, Crisis on Infinite Earths ini meskipun nggak ngikutin serial CW ini masih cukup bisa dinikmati lah. Ya paling lihat ininya aja, lihat sinopsisnya aja kita nonton masih nyambung gitu. Kalau Hmm, saya sih masih cukup menikmati ya. Event ini kan waktu tahun lalu tuh benar-benar jadi bahan perbincangan betul. fans DC Hmm, banget. hmm, 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 hmm. Iya nih, kalau yang kita seperti yang kita tahu kan, kalau Marvel itu sangat kuat di dalam film layar lebarnya ya, diakui ya. Iya, Dan kalau DC itu betul. harus diakui sangat kuat di animasi dan serial TV ya. Serial TV. Serial Meskipun TV kan. saya menyukai dua-duanya, saya nggak terlalu setuju sih sama hal tersebut gitu. Kalau ngomong serial TV Marvel tuh banyak yang bagus juga soalnya. Hmm, 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 Terutama yang di Netflix, hmm, hmm. Agents of Shield, terus juga di Fox ada The Gift gitu. Jadi mungkin karena kurang promo aja kali. Jadi kurang kedengaran ya. Dan mereka masih pecah-pecah kan. Sementara DC Hmm, kan di bawah naungan Warner Bros semua tuh, hmm, meskipun tayangnya beda, ada yang di HBO, ada yang di CW, terus juga nanti ada HBO Max kan beda lagi tuh sama HBO-nya yang Doom Patrol dan lain-lain gitu. Jadi hmm, lebih tertata rapih gitu. Terus ada Stargirl juga. hmm. Jadi menyenangkan juga sih serial TV superhero itu ketika diikutin karena banyak orang nggak ngikutin uh, superhero itu di serialnya. Padahal kalau di serial itu dieksplornya bisa lebih banyak kan karena Hmm, waktunya lebih banyak. hmm, hmm, hmm. Eh, Musuh-musuhnya yang biasanya di komik orang nggak tahu ada bisa dihadirkan. Betul, musuh-musuhnya ya, yang kecil-kecil ataupun Hmm, yang besar-besar. Nah, mungkin iya, mungkin tadi itu alasan kenapa orang punya pendapat seperti itu ya ternyata itu yang seperti Mas bilang. Kalau di Marvel itu ya karena masih terpecah-pecah. Sedangkan kalau di iya, sini itu karena di satu Warner Bros. Jadi istilahnya seolah-olah iya, ini dia dia benar-benar tersusun rapi dan istilahnya bisa bilang terkoordinasi. Nah, nanti iya. diawali Dan dengan Arrow, terus hmm, habis itu The Flash, terus habis itu Legend of Tomorrow, Supergirl. Supergirl Ah ya. ya, Terus nanti sekarang iya, Superman and Lois ya kalau nggak salah yang terbaru ya. iya. Nah, Dan yang salah satu saya suka itu adalah DC ini sangat mengapresiasi aktor-aktor lamanya nih. Kayak pemeran The Flash yang betul. jadul kan dibawa, ya Hmm, kan. Terus juga ada pengisi suara Robin yang animasi kalau nggak salah ya, dibawa juga di event ini Crisis on Infinite Earths hmm, ini. Jadi itu benar-benar salah satu yang bisa dibilang dia curi start duluan lah tentang dunia multiverse itu. betul. Sebelum Marvel ya, sebelum Marvel. Tapi dia curi start duluan. Hmm, Apalagi uh, event Flashpoint itu kan udah di-tease duluan nih sebelum nanti hmm, film solo Flash di event Crisis on Infinite Earths kemarin tuh. hmm, hmm, Dan yang saya suka di endingnya itu adalah diperkenalkan Earth yang beda-beda ya kan. Di Earth hmm, ini ada siapa, Earth ini ada siapa, Earth ini ada siapa. Jadi kalau benar-benar entah fans DC lama atau fans DC baru atau mungkin fans Marvel yang pengen coba mengenal DC, ini tontonan yang recommended banget sih Crisis on Infinite Earths itu makanya. hmm. Cuma yang tadi itu jangan mengharapkan apa satu CGI yang sangat-sangat wah karena ini film TV. Oh iya ya, budgetnya beda. Ya, soalnya apa kadang-kadang itu waktu itu saya agak tanda kutip sih agak kesel juga sih yang komennya malah komen ini CGI-nya kok kayak kayak serial TV loh enak serial TV. Karena nggak pernah nonton sebelumnya. Kalau saya kan juga dulu ngikutin The Flash, Supergirl, jadi udah terbiasa aja sih. Betul. Kalau tiba-tiba misalnya hype-nya, oh ini DC apa ada kalau apa multiverse segala macam langsung ditonton di door. Loh, kok pasti akan bilang ini kok CGI-nya kayak gini banget. Nah, maksudnya kan kalau kita nonton dari awal kan masing-masing kan dari The Flash yang season 1 pelan-pelan kan atau Supergirl yang season 1 itu pelan-pelan kan kita kan pasti kan tanda kutip mata kita udah terbiasa lah ya. Menerima lah, kita udah menerima. Kalau ini gara-gara abis nonton Avenger, abis nonton Justice League segala macam itu langsung lihat itu ngejomplang banget langsung masa sih langsung ada yang ini loh apa ada yang
ngebandingin dengan TV swasta. Ya jangan. Oh ya saya tahu TV apa saya tahu. Apa, ini kok CGI-nya nggak TV swasta loh. Emang itu TV kok istilahnya kan. Loh itu serial Iya, TV loh. betul. Tapi sih ini Dan meskipun budgetnya bisa dibilang nggak banyak gitu, tapi benar-benar sih niat banget gitu menghadirkan mereka-mereka yang sudah pernah berjasa untuk DC di masa lalu ya. bayang Waktu aja itu Brandon Root aja dari dibikin jadi Smallville dipanggil ya, Brandon Root dipanggil terus Brandon Root yang dulunya itu Superman akhirnya masuk ke Legend of Tomorrow ya istilahnya kan di recast kan ya. iya, Nah itu ataupun unik tuh. Jadi waktu pas Brandon Root itu jadi Atom ya di Legends of Tomorrow hmm, tuh orang udahlah gitu. Ya udah gitu. Kayak hmm, downgrade aja gitu. Tapi ketika hmm, dia jadi Superman, wah, langsung semua mata heboh tertuju ke dia. ya apalagi Superman-nya Superman Kingdom ya. Kingdom kami ya bener. Heeh. Nah, itu kan benar-benar sih ini kalau emang salah satu positifnya ini ya itu kalau di DC itu ya serialnya. Cuma yang tadi itu mungkin kan karena serial udah berseason-season ya pasti ada fase-fase naik turun lah ya. Uh, Betul. dan nanti ada yang kehilangan agak-agak kehilangan bosan atau kayak Ya agak juga nggak selesai tuh iya itu juga saya juga banyak. kebanyakan jadi Rata-rata 2-3 season aja, Pak. 2 season lah. Paling-paling nanti ngelihat Serial oh itu. ini ada nih, ada crossover nih. Yang pertama-tama kan yang paling sering kan crossover antara Arrow sama Flash. Wow, langsung langsung kita Flash tonton sering ya. tuh. Pertama-tama kan yang itu Bertiga lah sama Supergirl. habis itu baru muncul Supergirl tuh, ya kan? Iya, Terus muncul lagi iya. Legend of Tomorrow. Nah, sekarang muncul lagi Superman nih. Superman dulunya itu di apa dikata-katain, sekarang ternyata ada serialnya sendiri dia ya. Iya, betul. Hmm. Hmm. Oke, oke, oke. Ini keren-keren nih. Jadi kalau kita ulang lagi nih, tadi ada apa aja? Ada Ant-Man ya, Ant-Man 1 2. Ant-Man yang pertama. Terus habis itu Mm-mm. Spider-Man 1 The Amazing Spider-Man 1 2 si Andrew Garfield nih, ini juga Amazing ya. keren juga sih nih. Mm-mm. Keren sih benar-benar. Terus habis itu Umbrella Academy nih Umbrella Academy. season 2 juga nih ya. 1 2 nih ya. Iya. Ini kayaknya 1 2 semua nih. Ada angka khusus kali. Oh iya ya. Iya, Tapi itu Gundala baru satu. Gundala baru satu. Iya. Iya. Tapi Soalnya yang ini ada trilogi angka rata-rata duanya. berat-berat sih. Iya. Ini Hmm. mikir apa trilogi Dark Knight, trilogi Captain America, itu kan nggak kurang pas lah kalau momennya liburan kayaknya. Hmm. Terus abis itu tadi itu terakhir itu crossovernya daripada CW series ya. Ya, Hmm. DC itu. Oke, oke, oke. Thank you banget nih Mas Dian nih untuk Oh ya, rekomendasinya nih. Oke. sama-sama. Makasih banyak nih. Hmm. Nah, nanti Diundang ketiga kali udah. ini ketiga kali betul semuanya Ya, ngomongin superheroes nih ya. iya betul. Coba sekali-sekali mungkin yang lain kali ya. Yang lain boleh boleh. Nanti kita akan ngobrol yang lain nih. Lihat aja ada ide apa mungkin nanti. Nanti entah itu animasi atau film drama atau film action nih ya. Iya betul. Oke Oke lah. deh, Mas Dian, thank you banget Mas Dian. Mas Dian, misalkan kalau Ya, ada sama-sama. Sobat BB69 nih, mau dengerin review dari Mas Dian, ataupun melihat, ataupun membaca review-review atau konten Mas Dian, kemana nih? Bisa ke Instagram karena lebih aktif di sana sebetulnya postingnya daily di @wvcorner. Kalau untuk YouTube kita lebih ke review film atau series biasanya 1 atau 2 minggu sekali lah. Itu bisa di search saja WV Corner di apa keyword YouTube-nya. Jadi sama @wvcorner, WV Corner. Ya, itu deh. Jangan lupa ya follow IG dari WWF Corner dan subscribe YouTube channelnya karena ada beberapa bahasan juga tuh film-filmnya yang seru-seru tuh di sana ya. Ya, yang Oke, baru-baru lah. hmm. Hmm. Oke sekali lagi thank you banget Mas Dian untuk meluangkan Ya, waktunya sama-sama. Terima kasih juga nih. dan selamat liburan nih sambil Ya, selamat liburan, maraton nonton selamat tahun film baru. lain. Iya. Oke deh, Sobat TV69, saya rasa sekian dulu episode kali ini dan jangan lupa dengarkan episode-episode lainnya tentunya dengan tema berbeda. Oke, see you.